Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sukma Andini, NPM 21801072082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring melalui Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa selama pandemi COVID-19. Yang akan dibahas pada presentasi proposal skripsi saya ini yaitu ada bab 1 yang berisi pendahuluan, ada bab 2 yang berisi kajian kepustakaan, ada bab 3 yang berisi metode penelitian, di mana masing-masing terdiri dari beberapa subbahasan yang akan saya bahas satu persatu. Bab 1 pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang yang mendasari saya untuk meneliti masalah yang terdapat pada judul proposal skripsi saya, yaitu dari adanya fenomena rendahnya kemampuan literasi dan numerasi matematika peserta didik, yang menyebabkan rendahnya capaian hasil belajar peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan dalam materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, jika dilihat dari kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dapat dilihat bahwa peserta didik mempunyai kesulitan belajar dalam kegiatan belajar mengajar secara daring, khususnya dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Maka dari itu, pendidik seharusnya memberikan metode dan model pembelajaran khusus yang efektif bagi peserta didik agar mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi matematika. Dari permasalahan tersebut, peneliti berupaya untuk meneliti efektivitas pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas metode pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas metode pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa selama masa pandemi COVID-19. Nah, dengan pemanfaatan aplikasi Zoom ini akan membawa peneliti dan peserta didik dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar secara daring. Selanjutnya ada hipotesis, di mana hipotesis di sini terdiri dari H0 dan H1, di mana H0-nya yaitu metode pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom tidak efektif terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa. H1-nya yaitu metode pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom efektif terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa. Selanjutnya ada asumsi, di mana asumsi peneliti pada penelitian ini yaitu pembelajaran daring melalui mode pembelajaran problem-based learning ini dengan pemanfaatan aplikasi Zoom efektif terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa. Selanjutnya ada ruang lingkup dan keterbatasan. Saya akan membahaskan tentang ruang lingkup terlebih dahulu. Ruang lingkup pada penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu menggunakan variabel independen dan juga variabel dependen. Di mana variabel independennya pada penelitian ini yaitu efektivitas pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom. Nah, variabel dependennya yaitu kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa selama masa pandemi COVID-19. Populasinya juga di sini dalam penelitian ini yaitu kelas 8 SMP Negeri 1 Sumbawa yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada saat pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Keterbatasan pada penelitian ini terdapat
keterbatasan praktis, dan juga keterbatasan metodologis. Keterbatasan praktis yang dialami yaitu kendala yang bersumber dari peserta didik yang tidak jujur dan tidak menunjukkan pendapat yang sesuai dengan fakta dalam pengisian kuesioner, post-test, dan juga pre-test yang menyebabkan penelitian ini kesulitan untuk mencari data yang diperlukan. Selanjutnya, keterbatasan metodologisnya yaitu jumlah sampel yang hanya 60 siswa, tentunya masih kurang untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian pada penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat secara teoritis, yang kedua ada manfaat secara praktis, di mana pada penelitian ini diharapkan membawa manfaat dalam bidang-bidang di bawah ini. Yang pertama, memberikan kontribusi ide untuk pembaruan metode pembelajaran online sehingga dapat beroperasi lebih efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan bahan referensi dan dasar bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa guna meningkatkan kemampuan peneliti dalam memecahkan masalah peserta didik. Yang ketiga, membantu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan di bidang pendidikan, lebih khusus lagi tentang metode pembelajaran online melalui model pembelajaran problem-based learning dan dampaknya terhadap literasi dan numerasi matematika. Selanjutnya, manfaat secara praktisnya, terdapat manfaat bagi guru, di mana dari hasil penelitian ini diharapkan guru dapat mengoptimalkan pengembangan metode pembelajaran daring, mengidentifikasi kendala, mampu menemukan solusi untuk mengkinikan literasi matematika dalam proses belajar mengajar literasi dan numerasi matematika dengan mode pembelajaran problem-based learning. Manfaat bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerapan metode pembelajaran online yang dikembangkan oleh sekolah. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti dan peneliti selanjutnya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, peneliti diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan cakupan informasi pembelajaran daring guna meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa. Kemudian, bagi peneliti yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan merujuk pada penelitian ini, saya berharap dapat memperluas wawasan, mengembangkan bahasa dan informasi terbaru. Yang terakhir, ada manfaat bagi peserta didik, di mana dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi matematika di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya ada penegasan istilah, di mana dalam proposal skripsi ini terdapat istilah-istilah yang masih belum dimengerti. Agar lebih jelasnya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, terdapat istilah efektivitas. Efektivitas di sini merupakan pengaruh keberhasilan suatu variabel dalam pencapaian tujuan penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas pembelajaran menurut Desi dan Endang mengatakan bahwa efektivitas ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan dan sikap dengan mudah, menyenangkan, dan dapat terselesaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Selanjutnya, terdapat istilah pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online atau dalam jaringan yang menggunakan akses belajar secara jarak jauh. Pembelajaran daring ini menjadi suatu alternatif bagi dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan semestinya. Pembelajaran daring ini juga merupakan sebuah proses kegiatan belajar mengajar yang berupaya untuk mengubah pemikiran dan tingkah laku peserta didik dari aktivitas sebelumnya dilaksanakan. Nah, perubahan pemikiran dan tingkah laku peserta didik ini dari aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas pembelajaran tatap muka yang berubah menjadi kegiatan aktivitas pembelajaran secara daring. Selanjutnya ada istilah model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang
gunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah konteks bagi peserta didik untuk dapat belajar secara berpikir kritis dan mengetahui keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh konsep dari materi pembelajaran. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini dapat membantu proses berpikir peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan dengan baik. Nah, pendapat ini menurut Anwar dan Jurotun. Selanjutnya ada istilah kemampuan literasi dan numerasi matematika. Kemampuan literasi matematika ini merupakan kemampuan seseorang dalam merumuskan, mengaplikasikan, serta menafsirkan matematika dalam berbagai macam konteks. Yang selanjutnya yaitu kemampuan numerasi matematika, sama halnya dengan kemampuan literasi. Kemampuan numerasi ini merupakan keahlian seseorang untuk merumuskan, mengaplikasikan, serta menafsirkan matematika dengan berbagai macam konteks, termasuk keterampilan menerapkan penalaran secara amatis, serta memanfaatkan konsep, prosedur, serta hakikat untuk menggambarkan, memaparkan, atau memperkirakan fenomena atau peristiwa. Nah, kemampuan literasi dan numerasi matematika ini harus ditumbuhkan sejak dini untuk melatih penalaran dan pemikiran peserta didik dalam memecahkan konteks masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, bab 2, kajian kepustakaan. Pada bab 2 ini akan membahas mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu efektivitas. Nah, dari beberapa teori dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas ini merupakan suatu kalimat keberhasilan suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keberhasilan pembelajaran daring melalui mode pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu pembelajaran daring. Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang diselenggarakan dalam bentuk full jaringan atau online. Nah, karena pembelajaran daring ini merupakan terobosan baru yang digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan proses belajar mengajar peserta didik dan pendidik dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya ada problem-based learning. Menurut beberapa ahli, pendapat ahli dan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning ini merupakan model pembelajaran berbasis masalah yang dapat membantu peserta didik dalam proses pemecahan masalah. Problem-based learning ini juga dapat membantu peserta didik dalam membantu kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selanjutnya ada literasi numerasi. Dari beberapa pendapat ahli juga dapat disimpulkan bahwa literasi numerasi matematika itu merupakan suatu kemampuan pemahaman konsep, menginterpretasi untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dapat membantu peserta didik dalam memecahkan masalah sehari-hari. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, judul dari penelitian ini yaitu tentang efektivitas pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom selama pandemi COVID-19. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran ini dibutuhkan model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom, di mana peneliti akan mengetahui keefektifan bagi peserta didik untuk mengetahui pengaruh terhadap kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selanjutnya ada hipotesis. Di sini terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika peserta didik selama pandemi COVID-19. Hipotesis kedua, adanya keefektifan pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom bagi peserta didik. Yang ketiga, adanya pengaruh pembelajaran daring melalui model pembelajaran
problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika peserta didik selama pandemi COVID-19. Bab 3, ada metode penelitian. Nah, metode penelitian pada penelitian ini yaitu yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimental untuk meninjau gambaran efektivitas pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom terhadap kemampuan literasi dan numerasi matematika siswa selama pandemi COVID-19. Nah, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik random sampling atau biasa disebut dengan teknik acak, serampangan, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih objektif sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Nah, rancangan penelitian pada penelitian ini yang pertama adanya pemberian materi atau inti bahasan yang sama diberikan kepada kedua kelompok. Nah, kedua kelompok ini terdiri dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Rancangan program literasi dan numerasi matematika ini difokuskan pada pembelajaran secara daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom yang menyesuaikan komponen materi literasi dan numerasi matematika dan juga menyesuaikan dengan keadaan peserta didik di lapangan. Program literasi dan numerasi matematika yang dilaksanakan secara daring akan dijalankan secara terjadwal. Kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi matematika ini dengan pembelajaran daring dapat dilakukan pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Jadi, pembelajaran daring ini akan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pembelajaran matematika yang dilakukan secara daring. Yang kedua, yaitu akan diberikan pretest kepada peserta didik, di mana pretestnya di sini akan diberikan sebuah permasalahan dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik dalam kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedua, yaitu pemberian treatment kepada peserta didik, di mana pemberian treatment ini untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi matematika peserta didik dengan pemberian materi dan inti pembahasan kepada peserta didik agar nanti pada pemberian post-test diharapkan hasilnya akan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi matematika peserta didik. Yang terakhir yaitu pemberian post-test kepada peserta didik. Post-test ini merupakan hasil akhir yang akan diketahui oleh peneliti untuk diuji tingkat keefektivitasannya agar peneliti bisa menguji bagaimana keefektifan pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom. Selanjutnya, yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Sumbawa yang berjumlah 80 siswa. Nah, 80 siswa itu terdiri dari kelas 8A dan juga kelas 8B yang masing-masing terdiri dari 40 siswa. Sampelnya pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Sumbawa yang terdiri dari 60 sampel yang diambil secara random dalam penelitian ini, yakni 30 peserta didik kelas 8A sebagai kelas eksperimen dan 30 peserta didik kelas 8B sebagai kelas kontrol. Selanjutnya yaitu terdapat instrumen penelitian.
Di sini terdapat 3 instrumen penelitian. Yang pertama yaitu pretest, di mana pretest ini merupakan tes yang dilakukan di awal kegiatan pembelajaran kepada kelompok peserta didik yang menjadi sampel penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik mengenai literasi dan numerasi matematika peserta didik. Yang kedua yaitu treatment. Treatment merupakan pengaplikasian metode pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning kepada kelompok peserta didik, yaitu dengan mencoba melakukan kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Zoom untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik mengenai literasi dan numerasi matematika. Yang ketiga ada post-test. Post-test merupakan tes yang dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran kepada kelompok peserta didik untuk mengetahui keefektifan treatment yang diberikan kepada kelompok peserta didik. Selanjutnya ada prosedur dan pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan desain eksperimen, di mana desain eksperimen ini digunakan dalam penelitian ini yaitu pre-experimental, one group, pre-test, post-test, di mana peneliti menguji efektivitas metode pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pemanfaatan aplikasi Zoom sesudah diberikan treatment. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh yaitu dengan uji paired sample t-test atau uji berpasangan, di mana uji paired sample t-test dilakukan karena tes didapat dari sampel yang sama, yaitu kelompok peserta didik yang berjumlah 60 orang dengan hipotesa 0, yaitu tidak terjadi peningkatan dari hasil pre-test ke post-test setelah diberikan treatment, dan H1-nya terjadi peningkatan dari hasil pretest ke posttest setelah diberikan treatment. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.